Kalau Anda bisa berkenan membacakannya sebelum tidur, ya, malam hari, saya sangat merekomendasikan ayat ini. Dan seringkali kami coba mengamalkan dampaknya ke hati itu luas. Itu Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 286, ayat yang terakhir. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mustahil memberikan kita beban kehidupan kalau kita nggak sanggup. Ini sangat menarik nih, bahasanya indah. Kata Allah, kamu nggak mungkin saya uji kalau kamu nggak mampu. Di cara menyikapi ujian itu, berikan motivasi pada diri kita bahwa kita mampu. Bisa sering katakan begini, seberat apapun ujian yang sedang menimpa kita sekarang, Anda diuji sekarang, menurut Anda berat sekali, tapi menurut Allah cuma Anda yang mampu, yang lain nggak bisa. Makanya dititipkan kepada Anda, bukan kepada yang lain. Saya yakin setiap kita ini sekarang punya masalah. Ada yang di rumah tangga, ada yang di pekerjaan, ada yang di kehidupan sosial. Allah ujikan pada kita, bukan pada yang lain, karena kita mampu. Ya, mustahil diuji kalau nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Laha ma kasabat. Kalau kita semangat mengatasi itu dengan nilai-nilai kebaikan, caranya baik kita atasi, maka akan ada peluang pahala kita dapatkan. Ujian di kantor, caranya benar, ikuti aja ujiannya dengan baik. Gak usah nyogok, gak usah korupsi, pahala diberikan pada kita. Wa 'alaiha maktasabat, tapi sebaliknya kalau cara menyikapinya keliru bisa berdosa. Ujian di kampus, ya maaf, cara mengatasinya belajar dengan benar, isi ujian. Jangan pedulikan berapa benar tidaknya. Kalau ada yang salah, evaluasi. Itu tandanya kita diminta memahamkan kembali diri kita supaya menguasai materinya. Kalau lulus, teruskan dan dalami. Jangan sekedar lulus untuk ujian. Itu caranya, bukan mencontek. Ketika mencontek wa 'alaiha maktasabat, ada peluang dosa di dalamnya. Dosa itu kata Nabi, sesuatu yang saat engkau kerjakan, engkau takut ketahuan orang lain. Dan dirimu pun gelisah. Jadi kalau Anda mengerjakan sesuatu, takut orang lain tahu, dan Anda merasa gelisah dengan perbuatan itu terindikasi ada dosa di dalamnya. Baik. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhta. Ya Allah, kalau memang kami pernah lupa, dan dengan lupa itu kami berbuat salah, tolong jangan hukum kami. Jadi banyak orang berbuat salah karena lupa. Orang tahu bohong itu dosa, cuman saat bohong lupa kalau itu dosa. Orang tahu mencuri itu dosa, cuman saat nyuri lupa kalau itu dosa. Orang tahu kalau korupsi itu bahaya, dosa, cuman lupa kalau sedang korupsi itu bahwa itu tuh berbahaya dan dosa. Jadi kadang-kadang banyak perbuatan lupa itu menjadikan seseorang berdosa. Dan kadang-kadang ada yang memang diniatkan untuk berbuat salah. Itu yang bahaya. Ya, makanya saya sering aneh kalau ada orang mengatakan, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, pada kesalahan-kesalahan saya, baik yang disengaja ataupun tidak. Kalau tidak, masih diterima. Tapi sengaja berbuat dosa, itu aneh. Saya minta maaf dari kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, baik sengaja atau tidak. Kalau sengaja, berarti niat dia berbuat dosa. Itu kan persoalan. Nah, cuman yang paling indah, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Catat khata satu dia. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, kalau saya nanti mendapatkan satu persoalan dalam ujian, jangan berikan ujian kepada saya melebihi batas kemampuan saya seperti orang-orang dulu yang pernah mengalaminya. Maksudnya, ujian mereka ditimpakan ke saya yang tidak sebanding dengan kemampuan saya. Makanya dari awal Allah bilang, gak akan saya uji di luar batas kemampuan kamu. Kalau masih ragu, saya turunkan keterangan berikutnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, kalau saya berbuat salah, saya pengen kembali. Dan jangan berikan beban yang besar kepada saya, supaya saya bisa mudah kembali. Kalau saya pengen taubat, ya Allah, jangan susah seperti orang-orang dulu, karena kesulitan mereka pengen taubat. Mereka kan beda dengan saya. Mereka itu bebal, ya Allah, disuruh tobat, ngeyel lagi. Disuruh ibadah, gak mau lagi. Karena itu engkau turunkan beban lebih berat dibandingkan dengan saya sekarang. Maka jangan samakan cara saya tobat saya dengan tobat orang di masa lalu. Umat Nabi Musa, bebalnya luar biasa. Musik lagi. Karena itu ketika ingin tobat, kata Allah, kalau memang serius, coba bunuh dirimu. Tobatnya dengan kematian. Ya, karena sulit diingatkan, ada najis, sobek. Ya, gak ada dengan bersihkan, sobek. Nempel di pakaian, sobek pakaiannya, baru dianggap bersih. Ya, sobek, bersih. Itu bedanya dengan umat sekarang. Kalau ada berpakaian sekarang, ya, yang dipakai celana jin.
Celana jin disobek juga. Ya, sobek lututnya, sobek bagian pahanya, sobek betisnya. Mungkin itu umatnya Nabi Musa nyasar ke sini sekarang. Nah, itu canda saja gitu ya, canda. Baik. Ya tapi pakaian sudah bagus, kenapa disobek-sobek? Ya. Atau patut diduga ada najis di dalamnya gitu. Beda. Nah, umat Nabi Muhammad sekarang lain. Ya Masya Allah, ada najisnya, nggak usah disobek. Cukup engkau bersihkan saja. Hilang 3 perkara, maka hilang najisnya. 1, hilang warnanya. Yang kedua, hilang baunya. Yang ketiga, hilang rasanya. Ya, adul ada celana, kena najis, kotoran kucing. Ya, bersihkan, hilang 3 sifat ini. Warna, bersihkan dulu, sampai hilang, bersih. Bau, cium, bersih. Nah, rasa, gimana caranya? Jangan dijilat. Ya. Oh dijilat Ustaz, apa dalilnya? Ijajul jilatil ardu. Bukan. Itu ngarang namanya. Tidak, itu ngarang. Cukup ghalabatil dhann. Ghalabatil dhann. Prasangka kita yang paling kuat bahwa itu sudah bersih, itu menghentikan kemudian najis yang berlaku pada saat itu. Bersih hukumnya. Nah, sekarang kembalikan. Khata. Tadi sudah ada. Taklif yang berat. Ya, dzambun, dzunubun ma'adh-dhulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, israf. Karena mereka berlebihan, tobatnya susah, israf namanya. Berkumpul di situ khata, dzambun, dzunubun ma'adh-dhulmi, ya dzunubun ma'adh-dhulmi, kemudian israf. 5-nya berkumpul. Maka untuk menyelesaikan 5 hal ini mesti muncul 5 yang ini. Maka dijawab oleh Allah. Perhatikan kalimatnya. Setelah Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Setelah itu apa? Wa'fu anna, al-'afwu. Wa'fu anna, ya Allah turunkan sifat afumu kepada kami. Maafkan kami ya Allah. Hapuskan akhta, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kami yang telah kami perbuat. Setelah itu, waghfir lana fil amr lit talab. Permohonan kepada Allah dengan kata ghufran, waghfir. Ighfir itu mencakup 3 makna. Ghafir, ghaffar, ghafur. Ya Allah, kalau memang saya dosanya sedikit, turunkan sifat ghafirmu. Waghfir lana. Kalau banyak ya Allah, dzunubun, turunkan sifat ghafarmu, waghfir lana. Kalaupun melimpah ya Allah, turunkan sifat ghafurmu, waghfir lana. Ya Allah, dosa aku makin banyak, lebih daripada limpahan. Aku tak bisa mengukur berapa banyak dosa yang telah aku kerjakan selama hidup. Israf aku ya Allah, tidak berhenti sampai di sini. Waghfir lana. Setelah itu, warhamna, rahmat. Anta maulana, karena engkau Tuhan yang merawat kami ya Allah. Kalau Tuhan yang merawat saja tidak mengampuni, kepada siapa lagi kau mesti minta ampun? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kalau taubat kami sudah diterima, mohon jaga kami supaya kami tidak diajak berbuat maksiat lagi oleh orang-orang yang tertutup dalam hidayah-Mu. Indah ayatnya. Itu 5 hal ini tercantum dalam 1 ayat, dan ini bagian dari taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakan baca dengan benar sampai mendapatkan gejolak dalam hati kita dan merasakan kekhusyuan dan nikmat yang mendekat kepada Allah Subhanahu